waktu itu ada peristiwa di mana salah satu sekolah di Depok kelihatannya ngotot dan bahkan pergi anak-anaknya untuk piknik ke Bali dengan menggunakan bis, nanti nginep dari satu tempat ke tempat lain. Ya, saya sih tahu bahwa itu sebelumnya sudah direncanakan dan kita tidak akan fokus hanya pada itu, tetapi kita ingin melihat sekolah-sekolah itu transparan dalam pengelolaan keuangannya, akuntabilitasnya. Ada 2 sekolah yang saya kunjungi dan 3 sekolah sebenarnya, SMA 4 Karawang, SMA Negeri 7 Cirebon, dan dari berita SMA Negeri 6 Depok. Saya ingin coba untuk diaudit saja sekolah-sekolah tersebut. Sudah benar nggak sih pengelolaan keuangannya? Ada nggak sih pungutan-pungutan yang di luar ketentuan pemerintah? Ini saya ingin coba menghubungi sekretaris daerah. Bagaimana langkah-langkah yang dibuat? Ya, Pak Gub. Pak Sekda, kan yang SMA Negeri 6 Depok itu merupakan salah satu yang akan menjadi sampel kita. Benarkah pengelolaan keuangan di sekolah itu? Kemudian apakah ada pungutan-pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan? Walaupun komite sekolahnya mengatakan bahwa orang tuanya sangat mampu, bayar 3,4 juta ke Bali juga nggak ada masalah. Saya ingin lihat fakta di lapangannya. Pak Sekda sudah kirim ini nggak, auditor? Kemarin kami sudah kirimkan auditor untuk memotret secara umum, belum kedalaman, tapi sudah diidentifikasi pelanggaran-pelanggaran seperti yang malam dilaporkan, sudah dilaporkan oleh inspektorat. Dan rencana setelah pemberhentian sementara, auditor akan dikirimkan kembali untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, Pak Gub. Oh, jadi yang pertama auditornya sudah ke sana. Nah, ketika auditornya sudah ke sana, auditor menemukan apa? Yang pertama, pelanggaran terhadap surat edaran gubernur, tidak boleh keluar Jawa Barat. Oh, ada surat edarannya sebelumnya itu? Ada, ada dari Pak Gubernur. Pada saat itu bulan Mei. Mei tahun 2024. Oh, Mei 2020. Waktu ada kejadian. Oh. Iya, waktu itu ada kejadian yang di Subang, di Ciater. Ya. Waktu itu di Depok, Ya, mobil yang aksesorisnya palsu itu, Ya. kemudian remnya blong, kemudian mengakibatkan Terus, siswa STM meninggal. Ya, dan kami langsung membuat surat edaran ke Pak Gubernur ditandatangani tidak boleh keluar dari Jawa Barat. Pak PJ ya waktu itu ya. Pak PJ. Pak PJ Oh, sudah. jadi Pak PJ membuat edaran, sebentar dulu. Pak PJ membuat edaran bahwa piknik itu tidak boleh keluar dari Jawa Barat. Keluar Jawa Barat, maka destinasi yang ada di Jawa Barat dalam rangka edukasi siswa. Kemudian tanggal Februari, ya, Kepala Dinas membuat surat edaran susulan menindaklanjuti menekankan surat edaran Pak PJ 2 itu Sob. Oh, 4 Februari sudah ada surat edaran susulan. 14. Oh, 14 Februari. Susulan dari Kepala Dinas Pendidikan mengingatkan kembali ke kepala sekolah. Berarti 14 Februari itu kemarin. Ya, belum lama. Berarti yang bersangkutan kan 2 aturan itu dilanggar yang sudah menerang di dalam PNS. Di situ melaksanakan kebijakan. Nah, jadi dia melanggar PP tentang disiplin PNS. Itu ya artinya mengabaikan surat edaran gubernur dan surat edaran kepala dinas pendidikan. Nah, itu dari sisi aspek wisata. Kalau dari sisi pengelolaan pendidikannya, ada nggak sih misalnya pungutan yang di luar ketentuan? Nah, ini yang belum didalami, itu yang rencana akan didalami dalam pengawasan dengan tujuan tertentu. Kita akan sampai ke sana sampai. Oh, jadi bahwa Inspektorat Provinsi Jawa Barat akan memeriksa sekolah tersebut apakah ada pengelolaan keuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya itu. Oke. Nah, kemudian dalam proses pemeriksaan inspektorat ini kepala sekolahnya dinonaktifkan dulu sementara. Nonaktifkan untuk memperlancar proses pemeriksaan.
Dan ini juga pesan saya, nanti begitu saya besok lah di kantor, kita buatkan juga surat tugas ke inspektorat, ya kan, untuk memeriksa sekolah-sekolah yang dalam sorotan, terutama yang walaupun itu bukan kewenangan kita ya, terutama pengelolaan PIP Pak, karena PIP ini dianggap bermasalah di dua. Satu, yang menerimanya bukan yang berhak. Yang keduanya seringkali ada potongan atau penggunaan uang bukan peruntukan untuk kepentingan PIP itu sendiri. Ya,